Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam yudha'af lahu min ashratin ila 700 dhifin illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati Ketua JIC Kiai Haji Muhammad Subki LC, mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kepada Imam Rawatib kita Ustadz Ade, mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai pembawa acara Ustadz Arif, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para asatidzah yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan para asatidzah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat karunia yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, panjang umur, dan yang paling utama tentunya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari yang mulia ini, kita masih bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu melaksanakan sholat isya berjamaah, insya Allah ditambah dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan untuk terselenggaranya acara ini, baik berupa tenaga, pikiran maupun harta yang kita infakkan, semoga menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa berusaha untuk taat kepada ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini adalah malam hari pertama kita melaksanakan tarawih. Insya Allah besok kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, sasarannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Banyak cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya. Ada dengan cara sholat, ada dengan cara sodakoh, ada dengan cara umroh haji, ada dengan cara puasa. Semua tujuannya adalah satu, agar kita dijadikan manusia-manusia yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga Allah buka jalan-jalan, begitu banyak jalan, agar kita senantiasa ada dalam jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Saya tanya nih Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita taraweh, alhamdulillah tadi sudah dibahas oleh guru kita, oleh Kiai Haji Muhammad Subki LC. Diberikan tawaran kepada kita, ada yang 8 ditambah 3 dengan witir, ada juga yang kemudian 23 dengan witir. Jadi dua-duanya alhamdulillah bisa dilaksanakan di sini. Alhamdulillah, dua-duanya bisa dilaksanakan di sini dan dua-duanya benar. Dua-duanya dibolehkan karena dua-duanya ada sandarannya kepada apa yang kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 8 tambah 3 benar, yang 20 ditambah 3 juga benar, insya. Jadi yang nggak benar yang mana? Yang nggak benar yang nggak terawih. Jadi jangan ribut. Yang 8 tambah 3 silahkan, insya Allah ini diakomodir di JIC yang sama-sama kita cintai. Yang 20 ditambah 3 dengan witir, insya Allah juga diakomodir di sini, karena JIC adalah sarana untuk menyatukan umat. JIC bukan sarana untuk memecah belah umat. Kan suka ada yang begini Pak, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada yang terawihnya 8 ditambah 3, wah itu orang Muhammadiyah tuh biasanya. Nah suka begitu tuh ya, seakan-akan orang Muhammadiyah itu bukan saudara kita. Kemudian kata orang yang 11 melihat orang yang terawihnya jumlahnya 23 dengan witir, waduh NU itu contohnya dari mana? Enggak ya, semuanya baik yang 11 maupun yang 23 di JIC ini sama-sama kita cintai tempat ini. Insya Allah semuanya diakomodir dengan catatan baik yang 11 maupun yang 23 tarawehnya itu satu bulan. Kadang-kadang suka ada Pak Bu ya, taraweh nih rame malam pertama doang. Alhamdulillah nih malam ini penuh kita. Mudah-mudahan sebulan nih penuh begini terus. Amin ya rabbal. Tapi besok, lusa, udah seminggu, apalagi udah kunut ya, malam 15, kesononya sepi, seakan-akan taraweh cuma 1 malam, 2 malam, 3 malam. Padahal taraweh itu Nabi menyatakan satu paket dengan ibadah puasa, karena Nabi menyatakan faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Maka siapa orang yang puasanya 1 bulan, tarawehnya juga 1 bulan, maka dia keluar dari dosa-dosanya, dibersihkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Jadi tarawehnya 1 bulan, insya Allah 11 jadi, 23 juga jadi, insya. Nah ini sepaket nih. Kemudian ibadah puasanya bagaimana? Kita sudah mengikuti tadi apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Mulai besok insya Allah kita ibadah puasa. Insya. Ini ibadah puasa Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah adalah salah satu ibadah yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa ya ibadah puasa itu kok pahalanya tadi disabdakan oleh baginda Rasul ditambah dengan hadis qudsi bahwa semua amalan manusia
dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dari 10 sampai 700 illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas pahalanya orang yang beribadah puasa, karena Allah Subhanahu wa taala melebihi 700 kelipatan pahalanya. Alhamdulillah. Bahkan dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ibadah puasa ini kata Nabi, la ya'lamu thawaba amilihi illallahu azza wa jal, tidak ada yang mengetahui besaran pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian istimewa ibadah puasa? Subhanallah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita kalau puasa mohon maaf ya, kagak boleh namanya minum, kagak boleh namanya makan, kagak boleh namanya kita berhubungan, hatta dengan istri kita sendiri kita diharamkan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu ya, kita ini manusia perlu makan, perlu minum atau tidak? Perlu, itu jadi kebutuhan pokok kita ya. Bahkan perlu kita berhubungan dengan istri, ini menjadi kebutuhan biologis kita sehari-hari. Yang kagak perlu makan, kagak perlu minum, kagak perlu berhubungan suami istri, ini hanyalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau malaikat gak perlu makan, malaikat gak perlu minum, malaikat gak perlu pasangan, karena memang malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hawa nafsu. Nah, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia punya hawa nafsu, tapi kita diperintahkan pada bulan Ramadan, pada bulan puasa ini, agar kita melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak makan, kagak minum. Nih air putih halal, iya, besok pagi siang haram, padahal ini halal ya. Kita makan tahu, makan bakso, makan nasi ya, besok siang diharamkan, padahal itu halal, itu jadi kebutuhan kita, tapi besok diharamkan. Kemudian kita punya istri, sama, itu halal bagi kita. Jangan coba-coba besok ya, jangan coba-coba besok pagi-pagi habis subuh, besok habis dohor, habis asar, jangan coba-coba, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini manusia, kemudian kita beribadah kepada Allah dengan cara berpuasa, sehingga ibadah puasa kita itu mirip seperti yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Sehingga wajar kalau kemudian kita manusia tapi ibadahnya seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau kemudian pahalanya tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian besarnya pahala ibadah puasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita niatkan mulai besok dan seterusnya, ibadah puasa kita niatnya hanya satu, hanya imanan wahtisaban. Kata Nabi kita dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang berpuasa yang niatnya karena Allah, semata-mata karena keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karena itu mari kita niatkan dalam hati kita, mulai malam hari ini kita taraweh sampai akhir Ramadan 1 bulan. Besok kita juga melaksanakan ibadah puasa, insya Allah kita akan laksanakan 1 bulan penuh agar kita mendapatkan ampunan dan keberkahan serta rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, meskipun tidak banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.